Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kekongruenan dua segitiga. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan. Yang pertama adalah kekongruenan segitiga. Nah, segitiga dikatakan kongruen itu di mana jika yang pertama itu sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini kan ada dua segitiga. Yang pertama ada segitiga ABC, yang kedua ada segitiga DEF ya. Nah, di sini yang pertama itu syaratnya adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat dulu sudut itu yang mana? Ini yang pojok-pojok atau yang lancip-lancip ya. Nih, ini ada sudut A, sudut B, sudut C. Segitiga yang kedua ada sudut D, sudut E dengan sudut F. Nah, yang bersesuaian sama besar yang mana? Berarti yang A sama dengan sudut D. Berarti sudut A sama dengan sudut D. Kemudian sudut B berarti samanya dengan sudut apa? Sudut yang E. Sudut B sama dengan sudut E. Sekarang sudut C sama dengan sudut yang mana? Sudut yang F. Sudut C nih yang C sama dengan sudut F. Kalau misalkan di sini sudut A Ibu tulis nilainya 30 derajat. Berarti sudut D itu nilainya berapa? Harus sama 30 derajat. Kalau sudut B Ibu tulis 50 derajat. Sudut E-nya berapa? Harus 50 derajat. Kalau misalkan di sini Ibu tulisnya 40 derajat. Nah, ini kongruen atau tidak? Tidak, karena sudutnya berbeda. Ini harus 50 derajat juga jika mau dikatakan kongruen. Yang kedua, itu ada sisi yang bersesuaian sama panjang. Nih, sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita bisa ngelihat sisi, mengetahui sisinya itu dari mana? Dari sudut. Misalkan di sini ada sudut A. Ya, sudut A ini kita lihat sisinya itu berarti sisi itu di depan sudut. Garis yang ada di depan sudut. Berarti kalau misalnya sudut A itu sisinya yang mana? Sisinya yang ini, B, C. Ya, berarti kalau sudut A sisinya BC, berarti kalau sudut D sisinya yang mana? Yang EF. Maka sisi yang sama atau yang bersesuaian adalah BC sama dengan EF. Seperti itu cara menentukan sisinya. Kemudian kalau misalkan sudut B. Nah, sudut B yang ini kan, sudut B. Berarti sudut B sisinya yang mana? Yang AC. Ya. Nih, AC sudut B. Berarti tadi yang sudut B sama dengan sudut yang mana? Sudut yang E. Berarti sudut yang E sisinya yang mana? Yang ini kan, DF. AC sama dengan DF. Kemudian kita cari juga sudut apa? Sudut yang C, sudut yang C kita mencari sisi di depan sudut C. Sudut C berarti sisinya apa? A, B. Berarti nilainya adalah AB. Tadi yang kongruen dengan sudut C adalah sudut F. Sudut F itu sisinya apa? D, E. Berarti AB sama dengan DE. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini ada segitiga yang pertama, segitiga ABC, kemudian ada segitiga KLM. Yang ditanya adalah tentukan panjang dari KM. KM berarti di segitiga yang kedua ya. Nih, KM. KM. KM itu berarti dia sisi dari sudut apa? KM sisi dari sudut apa? Sisi dari sudut L ya kan, berarti kita tulis sini sudut L sama dengan sudut L-nya nilainya di sini 0, berarti yang di sini 0 sudut apa? Sudut C. Nah, tadi sudut L itu sama dengan KM. Sisi KM berarti sama dengan kalau sudut C, depannya sudut C apa sisinya? AB, berarti di sini adalah sisi A B. KM-nya udah ketemu atau belum? Belum, berarti kita kosongkan. Nilai dari sisi AB berapa? 12, ditaruh sini 12. Berarti KM sama dengan nilainya 12. Selesai. Sekarang yang kedua, tentukan besar sudut K. Nah, besar dari sudut K. Sudut K tuh yang ini.
Ya, di depan sudut K itu sisinya apa? L sama M, ya kan? Berarti sisi kita tulis dulu di sini. L M sama dengan, nah LM itu nilainya berapa? LM itu nilainya 7. Kita cari yang di sebelah sini nilainya 7. Berarti di sini adalah sisi AC. Sisi AC. Nah, tadi di depan sisi LM adalah K. Ya kan? Sudut K. Di depan sisi AC adalah nilainya sudut B. Kita taruh di sini B. Tuh. Ya kan? K udah ada belum nilainya? Belum. B udah ada belum nilainya? Sudah. Sudut B berapa nilainya? 40. Kita taruh di sini 40 derajat. Berarti K-nya berapa? K-nya juga sama dengan 40. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau kita mau mencari sisi, kita lihat dulu sudutnya. Sudutnya, sisinya itu ada di depan sudut apa? Nah, kemudian kalau mencari sudut, kita lihat juga sisinya. Sudut itu ada di depan sisi apa? Seperti itu. Jadi, sisi dan sudut pada segitiga kekongruenan itu sama-sama mempengaruhi. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada syarat kekongruenan segitiga. Ada 3 syarat segitiga dikatakan kongruen juga. Yang pertama ada rumusnya adalah sisi, sisi. Nah, di sini ada segitiga pertama, segitiga kedua. Yang segitiga pertama segitiga ABC, yang segitiga kedua segitiga PQR. Nah, di sini dia perintahnya atau syaratnya itu sisi ketiga sisinya harus sama. Misalkan di sini Ibu tulis di sini panjangnya 2, di sini panjangnya 3, di sini panjangnya 1. Nah, kalau misalkan segitiga pertama panjangnya seperti ini, berarti kalau kekongruenan segitiga yang kedua harus sama. Berarti di sini 1, di sini 3, di sini 2 gitu. Tapi kalau misalkan di sini Ibu mau ganti deh angkanya 4, kongruen atau tidak? Tidak, karena ketiga sisinya tidak kongruen gitu. Yang kedua, ada sisi sudut sisi. Nah, sisi sudut sisi berarti 2 sisi dan 1 sudut harus sama. Misalkan di sini sudut yang pertama segitiga yang pertama adalah segitiga ABC, sisi 1, ini sudutnya 1, ini sisi yang kedua. Kemudian MNO, berarti sama harus ada 2 sisi dan 1 sudut. Misalkan di sini Ibu tulisnya di sini panjang AB-nya 3, panjang BC-nya 4. Di sini juga sama, 3, di sini 4. Ininya berapa sudutnya? Misalkan Ibu tulisnya 40 derajat. Di sini juga harus 40 derajat. Nah, kalau seperti ini baru dikatakan kongruen. Tapi kalau misalnya sudutnya Ibu ganti 30 derajat, yang satunya 40 derajat, kongruen atau tidak? Tidak, gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Nah, di sini sudutnya 2 sudutnya sama, sisinya satunya sama, satu sisi yang sama, sudut-sudut 2 sudut yang sama. Di sini ada segitiga ABC, kemudian segitiga RST. Di sini ada sudut X dengan sudut O. Di sini juga ada sudut X dengan sudut O. Misalkan di sini Ibu tulisnya sudut X-nya 35 derajat. Ya, sudut O-nya Ibu tulis misalkan sama 35 derajat. Berarti kalau di sini mau kongruen harus sama 35 derajat, di sini 35 derajat. Di sininya berapa? Di sininya misalkan Ibu tulis 3 deh, 3 cm. Berarti di sininya juga harus 3 cm. Kalau misalnya di sini salah satunya Ibu ganti jadi 40 derajat. Seperti ini. Kongruen atau tidak? Tidak, karena hanya ada satu sudut dan satu sisi yang sama. Sedangkan di sini syarat-syaratnya harus ada 3, atau sisi atau sisi atau sudut sisi sudut gitu. Misalkan di sini Ibu buat contohnya segitiga pertama. Nah, di sini siku-siku, di sini 30 derajat. Di sini 25 derajat. Di sini siku-siku.
Terus di sini ibu buat 4 cm. Di sini juga 4 deh cm. Di sini 6 cm. Di sini 6 cm. Di sini 5 cm. Di sini 5 cm. Di sini 8. Di sini 7. Nah, segitiga yang pertama itu segitiga A B C. Segitiga yang kedua segitiga P Q R. Ya. Di sini A B C P Q R. Coba kita buktikan ini kongruen atau tidak ya. Kita lihat dulu, syarat yang pertama adalah sisi. Berarti ketiga sisi harus sama. AB sama PQ sama-sama 4. BC sama PR sama-sama. BC-nya nilainya 5, PR-nya nilainya 5, sama-sama nilainya 5. Terus AC sama QR, AC nilainya 8, QR nilainya 7. Berarti 8 sama 7